إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai ayat 17, 18, 19 sampai 26 sampai terakhir. Masih suratul Ghasyiyah ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat ke ibil? Apa ibil? Unta. Kita disuruh oleh Allah menyaksikan, meneliti, melihat unta. Kaifa khuliqat. Bagaimana dia diciptakan. Satu hewan yang kuat berhari-hari tidak minum. Sekali minum berpuluh-puluh liter. Mungkin hanya unta yang seperti itu. Ini salah satu keistimewaan unta. Di antara keistimewaan yang lain akan disebutkan nanti oleh beliau bagaimana hewan yang begitu kuat berhari-hari enggak makan, enggak minum, tenaganya luar biasa, tapi nurut, ya, bahkan dituntun oleh anak kecil saja ngikut, nurut. Allah tundukkan. Coba kalau unta itu seperti kera misalnya, iya, atau seperti kucing misalnya, ya, suka-suka dia ya kan? Ini menunjukkan bahwa pencipta itu ada, yang mengatur itu ada. Ya. Ini satu di antara sekian ribu bukti bahwa Allah itu ada. Maka orang yang mengatakan Tuhan tidak ada ini bodoh sebodoh-bodohnya. Walaupun dalam waktu semenit dia sanggup menghafal 5 lembar tulisan misalnya. 1 menit bisa menghafal 5 sampai 10 lembar tulisan. Ini kan luar biasa hebat ya. Tapi kita katakan bodoh sebodoh-bodohnya. Dia hanya bisa menghafal. Akalnya tidak digunakan. Bagaimana keadaan serapi ini, sehebat ini, senyaman ini, kok nggak ada yang ngatur? Terjadi dengan sendirinya, mengatur sendiri-sendiri. Ini bodoh sebodoh-bodohnya. Maka orang-orang ateis, komunis yang tidak percaya adanya Tuhan, itu wajib kita katakan bodoh sebodoh-bodohnya. Dungu sedungu-dungunya. Lihat para dokter, lihat para ilmuwan. Mereka terkagum-kagum. Mereka meneliti jantung misalnya, ginjal misalnya, paru-paru misalnya, atau sel kulit misalnya. Mereka terkagum-kagum. Bisa begini. Kalau tidak ada yang mengatur, nggak mungkin. Ya.
Unta ini salah satunya. Oleh karena itu beberapa kali Nabi menyuruh sahabat menyembelih unta ketika kekurangan air, ketika kehausan, dan airnya bersih. Airnya bersih, tidak kotor. Dimakan dagingnya, diminum airnya. Ini salah satu keutamaan unta. Wa ila samai kaifa rufi'at. Dan tidakkah mereka melihat ke langit bagaimana ditinggikan? Yang para ilmuwan sampai hari ini belum menemukan apa langit itu. Enggak ada. Mereka belum sampai kepada firman Allah bahwa langit itu ada pintunya. Itu masih ingat bagaimana Jibril membawa Nabi SAW naik menghadap Allah ke Sidratul Muntaha, melewati 7 langit. Dan setiap kali melewati satu langit, Jibril mengetuk pintunya. Minta kepada malaikat penjaga pintu langit untuk membukakan. Kata ilmuwan apa? Pintu gimana? Orang nggak ada apa-apanya soal itu. Belum sampai kan? Sampai hari ini kita belum pernah mendengar seorang ilmuwan dengan alatnya yang begitu canggih menemukan ada batas langit, itu belum ada. Jadi nggak ada apa-apanya. Terdiri dari ribuan galaksi, di mana satu galaksi itu terdiri dari jutaan bintang-bintang. Salah satu bintang itu adalah matahari. Matahari ada tata surya, ada buminya, ada Marsnya, ada ininya, ada itunya. Ya, itu semua di bawah langit pertama. Jadi sampai langit pertama saja belum. Ya. Karena mereka belum mendapatkan ada batas langit itu belum. Nah, tentu kita tidak ragu dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan, dan hadis ini jelas sahihnya ya, tidak ada ilmu sedikit pun bagi kita untuk menentang Bukhari, menentang Muslim, dan lain-lain yang sudah mensahihkan hadis ini. Tidak ada, bagi mereka tidak ada batasnya itu lagi. Padahal Nabi mengatakan ada, bahkan ada pintunya. Setiap kali diketuk pintunya, malaikat penjaga pintu langit bertanya, siapa ini? Dijawab oleh Jibril, ini Jibril. Ma'aman, bersama siapa? Muhammad SAW. Apakah dia sudah diutus? Sudah, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa nama Muhammad SAW sudah masyhur di kalangan para malaikat di alam langit sana ketika beliau belum lahir. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan tidakkah mereka melihat gunung-gunung? Jibal jamak dari jabal. Kaifa nusibat. Bagaimana ditegakkan, bagaimana ditancapkan ke bumi. Ada riwayat bumi itu berguncang terus, tidak berhenti, berguncang terus, nggak bisa dihuni. Ya, terus bergerak terus. Mana mungkin kita tinggal di satu tempat, yang tempat itu nggak pernah diam, bergerak terus. Setelah Allah tancapkan gunung-gunung itu, maka menjadi diam. Ya. Ini menjadi satu ilmu bagi
insinyur bangunan bahwa tancapan itu mengurangi guncangan. Ya. Coba misalnya kita berada di lantai kedua, penyangganya itu cuman beberapa tiang dan kecil, tentu akan berguncang. Tiangnya, tancapannya itu kita besarkan, berkurang guncangannya. Kita besarkan lagi, semakin berkurang guncangannya. Kita besarkan lagi, sudah tidak berguncang lagi, tidak bergoyang lagi. Ya. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan tidakkah mereka melihat ke bumi bagaimana dihamparkan? Dihamparkan bukan berarti bahwa bumi itu pasti rata. Karena kan dihamparkan. Bukan itu yang dimaksud. Ya. Yang dihamparkan bukan berarti rata seperti lapangan, seperti masjid. Tidak, ada naik, ada turun, tapi bisa dihuni. Tetap bisa dihuni. Itu yang dimaksud dihamparkan. Bahkan berapa banyak ke bawah menjadi pemandangan yang bagus. Ya. Dan ini dimulai oleh kaum Ad, kaum Samud. Mereka membuat bangunan-bangunan di gunung. Bangunan-bangunan berada di tempat ketinggian. Ini membuktikan kepada kita bahwa manusia-manusia dahulu itu sudah berteknologi, punya peradaban. Tidak seperti ahli-ahli sejarah yang tidak berdasarkan dalil, mereka beranggapan bahwa manusia dulu itu bodoh-bodoh. Taunya cuma batu, zaman batu katanya. Bahkan sebagiannya berjalan bongkok. Bahkan ada yang berteori manusia dulu itu sebetulnya adalah kera. Lalu berevolusi, berubah secara lambat, jadilah manusia. Ini betul-betul batil. Wajib kita tolak. Nah, sangat disayangkan ada sebagian kaum muslimin, guru-guru sejarah yang masih percaya dengan teori si kafir Darwin ini. Teori yang sangat bertentangan dengan Al-Quran. Karena Allah menciptakan manusia pertama kali, Adam, sudah sempurna apa belum? Sudah sempurna sekali. Lebih sempurna dari kita semua. Situna dira'an 60 hasta. Mungkin sekitar 40 meter, 50 meter. Sempurna sekali. Dengan fisik yang luar biasa. Tidak ada fisik sehebat, sedahsyat, seganteng, setampan Adam. Karena diciptakan langsung oleh kedua tangan Allah. Luar biasa, tidak ada manusia secara fisik ya, sehebat beliau. Adam alaihi salatu wassalam. Setampan beliau. Ya. Oleh karena itu Nabi mengatakan, separuh ketampanan Allah berikan kepada Nabi Yusuf. Maksudnya apa? Masih ingat? Separuh dari Adam. Gitu. Maka yang paling tampan, yang paling ganteng Adam. Nabi Yusuf separuhnya. Ya. Karena Adam diciptakan langsung oleh kedua tangan Allah. Tanpa ayah, tanpa ibu. Ada lagi satu manusia tanpa ibu dengan ayah. Ada lagi satu manusia tanpa ayah dengan ibu. Ini cuma 3 manusia. Adam, Hawa, Isa. Alaihimussalatu wassalam. Di luar itu
Pasti, tidak boleh tidak. Pasti dengan ayah, dengan ibu. Nggak ada yang seperti Nabi Isa, tidak mungkin, mustahil. Nggak ada yang seperti Hawa, tidak ada yang seperti Adam. Seluruh manusia selain 3 manusia itu pasti dengan ayah, dengan ibu. Fadzakir, maka berikanlah peringatan. Sampaikan neraka begini-begini, surga begini-begini. Calon penghuni neraka adalah orang yang begini-begini. Calon penghuni surga adalah orang yang begini-begini. Sampaikan. Ajak mereka untuk masuk surga. Ajak mereka untuk selamat dari neraka. Caranya begini-begini-begini. Mau, alhamdulillah. Tidak mau, sudah. Kenapa? Innama anta mudzakir. Karena engkau itu cuman, innama kan, harful hasr kan? Engkau itu cuman mudzakir. Apa mudzakir? Isim fa'il dari fadzakir tadi. Dzakir kan fi'il amr ya. Dzakkara yudzakiru. Dzakir. Tazkir. Masdarnya. Ini isim alamnya mudzakir. Diambil dari fi'il mudhari'. Dzakkara yudzakiru. Yaknya diganti mim. Menjadi mudzakirun. Apa mudzakir? Orang yang memberi peringatan. Engkau cuman pemberi peringatan. Lebih dari itu? Tidak. Tidak lebih. Jadi Nabi Muhammad SAW, Rasulullah ini tidak lebih sekedar memberi peringatan. Bukan memberi hidayah. Nggak bisa memberikan hidayah. Hanya Allah yang bisa memberikan hidayah. Maksudnya hidayatul taufik. Kalau hidayatul bayan, ya bisa. Kan sudah kita bahas 5 macam hidayah. Yang intinya 2 itu. Ada hidayatul taufik, ada hidayatul bayan. Hidayatul taufik milik siapa? Milik Allah. Yang dengan hidayatul taufik, musuh besar Nabi, Abu Sufyan, akhirnya masuk Islam. Yang dengan hidayah taufik, manusia yang yang cita-cita besarnya membunuh Nabi, menjadi manusia yang sangat cinta membela Nabi, bahkan rela mati demi Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena dia mendapatkan hidayatul taufik dari Allah. Baru sebulan yang lalu dia mabuk, berzina, minum khamar, sekarang rajin sholat. Kenapa? Dia diberi hidayatul taufik oleh Allah. Ada orang kafir, bahkan pendeta, bahkan pastor, tokoh kafir. Sekarang masuk Islam. Bagus Islamnya, membela Islam, bahkan siap mati demi Islam. Kenapa? Karena dia mendapatkan hidayatul taufik dari Allah. Bukan dari ustaz, bukan dari guru, bukan dari Nabi SAW. Nabi hanya bisa memberikan hidayatul bayan. Cara sholat, lihat aku sholat nih. Cara manasik haji, lihat aku nih. Hudu anni manasikaku. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Lihat aku nih. Contoh aku nih. Itu hidayatul bayan. Ya. Kita bisa menyampaikan hidayatul bayan dari Nabi ke orang lain. Gitu. Hidayatul taufik hanya Allah yang punya. Lasta alaihim bimusaytir. Engkau tidak bisa menentukan, memaksa, mendikte, menentukan dia masuk Islam. Dia harus masuk Islam. Yang ini nggak usah. Yang ini dapat hidayah. Yang ini jangan. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Bahkan orang yang namanya disebut oleh Nabi, dikutuk oleh Nabi selama sebulan itu, di antara nama itu ada yang masuk Islam. Luar biasa ya. Didoakan buruk oleh Nabi. Masuk Islam. Ini semakin membuktikan dalam hidayatul taufik, Nabi nggak punya apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Ya. Sementara orang yang sangat beliau cintai, nangis-nangis beliau demi Abu Thalib, kekal di neraka selama-lamanya. Allah takdirkan Abu Thalib kekal di neraka selama-lamanya.
Padahal sangat ingin beliau supaya Abu Thalib dapat hidayah masuk Islam. Illa man tawalla wa kafar. Kecuali orang yang berpaling dan kufur. Orang yang berpaling dan kufur ini orang yang merugi. Maka fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Allah akan siksa dia dengan azab yang akbar. Bukan kabir lagi, tapi akbar. Isim tafdil, lebih dan paling. Ini orang yang berpaling dan kufur, tidak mau mengikuti ajaran Nabi SAW. Inna ilayna iyabahum, summa inna alayna hisabahum. Kepada kami kalian pasti akan kembali, mereka semua akan kembali, dan kepada kami mereka semua akan kami hisab. Ya. Sekecil apapun perbuatan kita akan dihisab, tetapi ada perkecualian. Berapa? 70.000. 70.000 sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wa 'adzab. Ada 70.000 dari umatku yang akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Sayang cuman 70.000. Ya. Siapa yang 70.000 ini? Yang rajin sholat berjamaah nggak putus-putus selama puluhan tahun? Tidak. Yang habis hartanya untuk sedekah, bangun masjid, bangun pesantren? Tidak. Yang tiap hari berpuasa atau puasa Daud? Tidak. Yang tidak pernah putus qiyamul lail? Tidak. Yang 7 ini setelah melaksanakan kewajiban tentunya la yastarkun, tidak pernah minta di ruqyah. Kalau kita minta-minta ruqyah, keluar dari 70.000. Syarat 70.000 itu dia belum pernah minta di ruqyah. Yang kedua, wala yaktawun. Maka antum meruqyah boleh, ya. Tapi minta di ruqyah jangan. Ya boleh juga sih, nggak dosa. Ya tadi cuman keluar dari 70.000. Sayang kan? Tentu kita harus punya harapan. Wala yaktawun, dan tidak berobat dengan kai, besi panas. Intinya pengobatan-pengobatan yang bermasalah. Hari ini luar biasa. Dulu di zaman Nabi ada, sekarang banyak. Pengobatan-pengobatan yang bermasalah. Ya, bukan dokter, bukan tabib, tapi pengobatan yang ya begitulah. Ya, dengan bantuan jin misalnya, jupa-japu misalnya. Karena tidak semua pengobatan itu halal. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan dia hanya bertawakal kepada Allah. Ya. Dan satu lagi, tidak tatayyur. Wala yatatayyaru. Tidak bertatayyur. Apa tatayyur? Dulu saya dagang laris. Gara-gara saya nikah sama dia, sekarang nggak laris lagi. Nah, ini tatoyur namanya. Dulu badan saya sehat. Gara-gara saya beli rumah ini, saya sakit-sakitan. Gara-gara semenjak saya punya motor ini, saya sakit-sakitan. Semenjak, dan itu nggak ada hubungannya. Ya, kalau ada hubungannya secara ilmiah, iya. Semenjak dia rajin minum khamr misalnya, ya, akhirnya badan sakit-sakitan. Nah, ini bukan tatoyur.
memang khamr akan membawa penyakit. Ya. Semenjak dia mengkonsumsi narkoba, maka badannya jadi sakit-sakitan. Ini bukan tatayur. Tatayur itu yang nggak ada hubungannya. Ya. Ini karena apa? Apa istilahnya? Tusuk sate ini. Ya. Ini rumahnya ini tusuk sate, maka dia sakit-sakitan. Padahal apa hubungannya? Bukan ditusuk, badannya tusukin sama tusuk sate ya. Nah, itu bukan tanya toyur malahan ya. Ini badannya sakit tusuk-tusuk. Maksudnya rumahnya itu ya, menghadap ke jalan di pertigaan, warnanya ini, menghadapnya ke selatan, nggak ke utara misalnya. Ya, itu tatoyur. Nah, kalau ini haram. Ya, adapun berobat dengan kai dan minta ruqyah tidak haram. Tapi sama, menyebabkan keluar dari 70.000. Ada beberapa riwayat. Ada satu yang dhaif, tidak saya baca. Dan kedhaifannya ini dikisahkan oleh anak yang mendhaifkan ayahnya. Ya. Dalam kisah ilmu hadis banyak yang menakjubkan. Ada seorang ulama besar, guru dari Imam Bukhari. Guru besar dari Imam Bukhari, badannya kecil, lemah. Imam Bukhari pernah mengatakan, aku belum pernah merasa kecil di hadapan manusia. Maksudnya dalam ilmu hadis ya. Kecuali terhadap beliau. Siapa? Ali bin Madini. Ali bin Madini. Aku belum, kata Imam Bukhari, aku belum pernah merasa kecil di hadapan manusia, merasa minder dan seterusnya, kecuali di hadapan Ali bin Madini. Ya. Nah, Ali bin Madini ini pernah punya ayah, ayahnya periwayat hadis juga. Ayah kandungnya periwayat hadis juga. Nah, satu ketika ditanya tentang ayahnya. Namanya Madini, ya. Ali bin Madini kan. Bagaimana periwayatan ayahmu, Madini? Mungkin karena nggak enak, beliau menjawab, tanyakan kepada yang lain. Tanyakan kepada yang lain saja. Enggak, kami ingin dari mulutmu. Bagaimana penilaian engkau terhadap Madini, ayahmu? Dijawab dengan terus terang, dhaif. Dhaif. Jangan diterima periwayatan. Ya. Ini demi memelihara kemurnian sabda Nabi, jangan sampai sabda Nabi tercampur dengan ucapan manusia biasa yang bukan hadis dianggap hadis, jangan sampai maka ayahnya sendiri dijelek-jelekkan. Dia dhaif, kan menjelekkan kan? Dan ini boleh. Maka disebut ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu celaan dan pujian. Salah satu ghibah yang diperbolehkan dalam Islam. Ghibah yang merupakan kemudaratan boleh kita lakukan demi menolak kemudaratan yang lebih besar. Ya. Ghibah yang merupakan dosa boleh kita lakukan demi menolak dosa yang lebih besar. Kalau sampai kaum muslimin mengamalkan hadis palsu, bukan sabda Nabi, dikira sabda Nabi, ini dosa kerusakan yang sangat besar. Maka kalau terpaksa harus dengan melakukan dosa atau mudarat yang lebih kecil, nggak masalah. Kan kaidahnya seperti itu. Irtikabu akhafid dararain. Mengambil mudarat yang lebih kecil. Ya. Dan dua-duanya jelas mudarat.
Jika tidak dilakukan yang kecil, yang besar pasti muncul. Gitu. Kalau tidak boleh menjelek-jelekkan para perawi hadis yang memang jelek, yang hafalannya nggak kuat, yang nggak sikoh, yang nggak adil, ya pasti hadis-hadis Nabi akan tersebar, padahal bukan hadis Nabi. Hadis-hadis palsu dibilang hadis Nabi. Pasti kan? Tapi kalau kita orang-orang baik, anak-anak ngaji, nggak mau nyoblos, nanti yang jadi pemimpin yang buruk, pasti nggak itu? Pasti nggak itu? Pasti dari mana? Emang kalau kita yang nyoblos pasti benar? Iya kan? Nah, maka mengatakan kita hari ini nyoblos, pemilu pilkada ikut nyoblos, dengan kaidah irtikabi akhafid dararain, ini jelas keliru. Emang kalau kita nyoblos pasti benar, sombong dong. Kalau para ilmuwan hadis itu jelas sekali. Kalau mereka diam, Bukhari diam, Muslim diam, Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in, Yahya Al-Qattan, Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawi, Imam Ahmad, semuanya diam terhadap perawi-perawi hadis yang hafalannya lemah, yang tidak adil, yang tidak sikoh. Tentu hadis-hadis palsu akan tersebar luas. Sebuah kepastian. Tapi kalau kita nggak nyoblos, yang jadi pemimpin pasti buruk. Pasti dari mana? Ya, mungkinkah kita nyoblos dan pilihan kita salah? Mungkin nggak? Mungkin sekali. Emang mentang-mentang kita bocah ngaji, bukan preman, bukan pemabuk, bukan pezina, bukan penjudi, pilihannya pasti benar. Tahu dari mana? Rajman bil ghaib. Ini mengira-ngira hal yang gaib. Tahu dari mana? Enggak ada wahyu. Hari ini orang-orang sudah mencoblos si fulan dan akhirnya dia nyesel. Ya, tahu begini, ngapain saya milih dia? Ada nggak begitu? Ada nggak begitu? Ya banyak. Banyak sekali. Ini bukti kan? Bahwa walaupun bocah ngaji, rajin sholat, berjamaah, tapi nyoblos dan pilihannya salah. Mungkinkah? Ya sangat mungkin. Sangat mungkin. Dan orang yang menyuruh nyoblos supaya dapat pemimpin yang baik, berarti dia ragu terhadap ayat Al-Quran. Ya. Ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa pasti kita akan diberi pemimpin yang baik, yang jujur, yang amanah. Pasti. Kalau kita semua mayoritas baik, jujur, amanah. Ya. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Kami akan berikan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang mendapat hidayah, petunjuk dari kami. Ketika rakyat yakin dengan ayat-ayat kami, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak berbuat maksiat. Intinya, kita tidak boleh ragu bahwa pasti kita akan mendapatkan pemimpin yang baik kalau mayoritas kita baik. Sekarang bagaimana kita akan mendapatkan pemimpin yang baik? Mayoritas kita seperti ini. Yang jarang sholat berjamaah di masjid, bahkan sering meninggalkan sholat, yang berzina, yang minum khamr, yang makan riba, yang syirik, yang bid'ah. Itu mayoritasnya. Gimana kita akan diberi pemimpin oleh Allah seperti Umar bin Abdul Aziz, seperti Umar bin Khattab? Ini mimpi kita, berhayal kita. Ya. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh ayahnya Ali bin Madini, yaitu Madini, ini hadis yang dhaif,